cara menggunakan alat modul 6 yang berjudul resistivitas, yang mana pada modul 6 itu sendiri terbagi atas dua tujuan. Yang pertama, menentukan resistivitas berbagai bahan. Yang kedua, menentukan hubungan resistivitas dengan panjang dan luas penangkal. Untuk resistivitas itu sendiri merupakan sifat material yang menunjukkan seberapa besar material tersebut menahan aliran arus listrik. Baik, selamat menyaksikan video percobaan. Peralatan yang akan digunakan pada modul 6 ini, yang pertama resistance aparatus, di mana ini alatnya. Yang kedua voltage sensor ini, dan yang ketiga pitch cord set of 5 ini, dan yang keempat 850 universal interface ini, dan yang selanjutnya physical capstan yaitu di komputer, yang mana aplikasinya itu sendiri ini. Dan yang terakhir yaitu mikrometer. Sebelum melakukan percobaan, langkah pertama yang dilakukan yaitu settingan awal pada alat tersebut, di mana settingan awal yang pertama itu mencolokkan Vasco ke sumber tegangan. Untuk langkah yang kedua, memastikan apakah Vasco sudah terhubung pada komputer dan universal interface. Baik, langkah pertama untuk melakukan percobaan itu membuka aplikasi physical capstan terlebih dahulu. Lalu tunggu hingga terbuka aplikasi untuk resistivitas itu sendiri. Selanjutnya kita mengklik data, yang mana mengklik data summary, lalu mengklik tab sensor data, dan klik ikon voltage sensor. Ubah jika belum menjadi 1000, maka ubah menjadi 1000, dan pada layar ini udah 1000, maka kita klik OK, dan lalu klik data summary lagi untuk menutupnya. Baik, untuk menjelaskan jenis-jenis dari kawat tersebut, untuk tembaga sendiri memiliki warna kecoklatan. Untuk aluminium memiliki warna yang lebih terang daripada yang kawat yang lainnya. Untuk baja memiliki panjang yang lebih pendek daripada nikrom. Untuk nikrom memiliki panjang yang lebih panjang daripada baja. Untuk kuningan berwarna kuning kita memiliki terdapat 3 jenis. Ada yang kecil, besar, sedang, dan besar. Langkah pertama yang kita lakukan, kita harus mencolokkan sensor ke universal interface yang lambangnya A. Lalu untuk kabel warna merah, kita mencolokkannya ke resistensi yang warna merah pula, dan begitu pun yang warna hitam. Selanjutnya patch cord itu kita harus menghubungkan yang warna merah atau negatif positifnya ke universal interface. Dan untuk yang kabel merah ini kita harus menyambungkannya ke resistance aparatus yang juga warna merah pula atau negatif positif, dan begitu pun yang warna hitam ke negatif. Baik, selanjutnya itu memindahkan feeder pada resistivity aparatus sehingga kontak berada pada 5. Selanjutnya meletakkan tembaga pada resistance aparatus. Setelah tembaga masuk, kita harus mengencangkan atau mempererat terlebih dahulu agar tembaganya tidak bergeser.
Pengambilan data, klik record terlebih dahulu, kemudian stop, kemudian memvariasikan nilai dari resistansi aparatusnya. Misalnya 5, 10, 15, dan seterusnya. Kemudian pada variasi 5 ini mengklik record sampai nilai pada resistansinya konstan, klik stop. Kemudian tulis nilai resistansi tersebut pada kolom resistansi RAN 2, yaitu 1,07 sampai seterusnya. Jika data selesai diambil dan divariasikan, kemudian klik record kosong untuk mengambil grafik. Kemudian grafik pada resistansi ini, klik graph, terus segitiga warna-warni ini klik, kemudian klik pada RAN terakhir yang RAN kosong tadi. Nah, maka akan menampilkan grafik seperti ini. Baik, pada grafik ini merupakan nilai dari slab atau kemiringan dari tembaga. Sedangkan untuk slab kemiringan lainnya, prosedurnya sama seperti pada tembaga juga. Untuk resistansinya, kita bisa klik resistansi, kemudian ini merupakan nilai dari resistansi masing-masing kawat. Pada tabel resistansi, untuk nilai panjang kawat itu bisa disalin pada data ini ke kolom tabel. Sedangkan untuk tembaga atau kawat lainnya bisa salin pada data ini ke tabel data. Untuk mencari nilai rho itu kita menggunakan rumus rho H sama dengan slop A itu sama dengan M dalam kurung Pi kurang 2 pangkat 2, yang mana nilai M itu merupakan nilai dari kemiringan yang ada di grafik. Karena kita memakai tembaga, yang mana nilai M tembaga itu sendiri sama dengan 0,226. Untuk nilai Pi kita memakai 3,14. Lalu untuk nilai dari diameter tembaga itu 1, kita bagi 2, lalu kita pangkatkan 2, itu sama dengan kita perumah kembali nilai M-nya terlebih dahulu, lalu kita mencari hasil dari nilai Pi bagi 2 pangkat 2 itu sama hasilnya dengan 0,785. Nah itu kita mengalihkan nilai M dan nilai ini itu mendapatkan hasil 0,17. Nah untuk satuannya ini masih mikrohom. Kita turunkan menjadi mikro, yaitu 1,7 kali 10 pangkat min 3, atau kita pakai 1,7 mikro saja. Lalu untuk mencari koefisien KSR, kita menggunakan rumus rho T kurang rho H per rho T dikali 100%. Yang mana untuk nilai rho T itu sendiri merupakan nilai dari resistivitas tembaga, yaitu 1,8, yaitu 1,8 dikurang nilai rho H-nya itu adalah 1,7. Kita tulis di sini, lalu dibagi dengan nilai rho T lagi, yaitu 1,8 dikali 100%, itu nilai rho T dikurang nilai rho H per nilai rho T kali 100 itu mendapatkan hasil 5%. Nah itu kita masuk ke tabel 3, yaitu sebesar kuningan, dimana kita mengukur terlebih dahulu kuningan yang kecil. Kita ukur dulu terlebih dahulu diameternya. Nah, didapatkan diameter dari kawat kuningan yang kecil itu sama dengan 0,7
9 kita tulis di kolom ini. Untuk pembedanya kita beri label di samping seperti ini. Sedang begitupun untuk kawat sedang itu sedang untuk kawat sedang itu memiliki diameter 1, dan terakhir untuk kuningan besar itu memiliki diameter 1,2. Baik, untuk hambatan itu sendiri kita menggunakan terlebih dahulu kawat kuningan kecil. Yang harus kita lakukan itu memasukkan kawat kuningan ke resisten aparatus, yang mana untuk klaim dari kawat kuningan kecil, sedang, besar itu sama, yaitu dari 0 sampai 24. Jadi kita untuk percobaan ini kita menggunakan kuningan kecil, dan setelah dipasang kita putar ini agar kawat tidak bergeser. Baik, untuk mencari hambatan kawat kuningan kecil, kita mengklik diameter yang ada pada tabel data 2 pada layar yang sudah kita hitung pada kawat kecil 0,9. Lalu kita klik data summary, kita klik full text sensor, lalu klik icon roda. Pastikan nilai gainnya 100. Jika tidak 100, kita pilih 100, lalu kita klik OK untuk klik tutup data summary. Setelah itu kita record. Jika nilainya sudah spontan, berarti kita klik stop, lalu kita tulis hasilnya ke data tabel 2 34,43. Ini merupakan data hasil dari kawat kuningan kecil, sama halnya dengan kawat kuningan sedang dan besar. Baik, untuk tugas akhirnya yaitu bandingkanlah data resistivitas yang diperoleh dengan perhitungan secara teoritis menggunakan persamaan 4.2 untuk semua jenis logam yang dicobakan. Nah, untuk perbandingan datanya itu untuk nilai rho-nya itu sendiri 1,7, dan untuk nilai resistivitas satu perbandingannya itu 1,8, sehingga didapatkan hasil presentasinya itu sebesar 5%. Soal nomor 2 itu makna fisik dari slope atau kemiringan yang diperoleh, yaitu slope merupakan perbandingan antara nilai pada sumbu Y dengan nilai pada sumbu X, di mana sumbu Y untuk resistansi dari sumbu X untuk panjang kawat. Untuk soal nomor 3 itu buatkan grafik dan jelaskan hubungan antara resistansi dengan panjang kawat. Jadi untuk grafiknya itu kita ambil contohnya tembaga. Ini merupakan grafik tembaga yang menggambarkan hubungan antara resistansi dengan panjang kawat yang saling berbanding lurus. Sebab semakin besar panjang kawat, maka resistansi yang dihasilkan akan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya. Nah, semakin kecil panjang kawat, maka resistansi yang dihasilkan akan semakin kecil pula. Nah, baik, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Kurang terlebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.